Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita kenikmatan, rahmatan, yang sehingga kita dapat menjumpai, yang sehingga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan suci pada tahun ini. Bulan suci Ramadan adalah anugerah dan nikmat yang agung bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat keutamaan dan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang dengan ikhlas menjalankan ibadah puasa serta ibadah lainnya. Pada bulan ini, umat Islam sangat dianjurkan melakukan ibadah-ibadah sunnah, karena semua ibadah sekecil apapun pahalanya akan dilipat gandakan. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Bahkan setan pun dibelenggu dan diikat pada bulan suci Ramadan ini. Begitu penting dan mulianya bulan Ramadan sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Muttafaqun alaih. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena percaya kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho kepada Allah, maka akan diampuni semua dosa yang telah dilakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhana latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadhana." Rawahu Ibnu Abi Dunya. Yang artinya, andai kata umatku mengetahui keutamaan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan bahwa kullu amali bani adama lahu illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Rawahul Bukhari. Setiap amal yang dilakukan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka sudah seyogyanya dalam bulan puasa ini umat Islam lebih meningkatkan amal ibadah dan kebersihan hatinya dengan melaksanakan segala bentuk kewajiban dan kesunahan. Namun tak kalah penting juga untuk diperhatikan bahwa selain amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, amal buruk pun dilipat gandakan dosanya. Sehingga selain meningkatkan amal ibadah, amal kebaikan, hendaknya dalam bulan Ramadan ini umat muslim berusaha untuk menjauhi segala larangan dan menjauhi segala kemakruhan. Dengan menjalankan puasa Ramadan, kita akan mendapatkan beberapa hikmah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bekal menuju surga Firdaus. Yang kedua, menjadi pemicu untuk mengasihi orang-orang yang kelaparan, yakni orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sebagai cara yang efektif untuk meluruskan hati yang menyimpang dari rel ketaatan. Yang keempat, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga syafaat dari para malaikat. Yang kelima, dapat mengantarkan kepada sifat zuhud, yakni menjauhi orientasi duniawi. Yang keenam, sebagai terapi yang efektif untuk menjauhi kemaksiatan. Dan yang terakhir, yakni mencegah dari gangguan-gangguan setan. Secara bahasa,
puasa bermakna al-imsak, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai pada terbenamnya matahari, dengan niat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh syariat. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yakni yang sudah balik dan aqil, berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjal baiti wa shaumir ramadhan. Yang artinya, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, membayarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Secara garis besar, hukum puasa terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah puasa wajib, seperti halnya puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa qadha. Yang kedua, puasa sunnah, seperti halnya puasa pada hari Senin Kamis, puasa hari Arafah, hari Tasu'a dan Asyura, dan puasa Daud dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah puasa makruh, yakni puasa yang dikhususkan pada hari Jumat atau Sabtu ataupun Ahad tanpa didahului puasa hari sebelumnya ataupun setelahnya. Dan yang terakhir yakni puasa yang haram, yakni seperti halnya puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, puasa pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan puasa hari Syak. Catatannya, puasa sunnah itu diharamkan bagi seorang istri jika tidak terlebih dahulu izin kepada suaminya. Terdapat juga 3 level kualitas pada ibadah puasa. Level yang pertama yakni shaumul umum, puasa umum, yakni puasa yang hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan diri dari tidak makan, minum, dan perkara yang tidak membatalkan puasa. Puasa tingkatan kedua yakni shaumul khusus, yakni puasa dengan level pertama yang ditambahi dengan tidak melakukan kemaksiatan, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, dan lain sebagainya. Tingkatan atau level kualitas puasa yang ketiga adalah shaumu khususil khusus, yang artinya puasa yang sangat khusus, yaitu puasa yang dilakukan sebagaimana puasa khusus ditambah dengan berpuasa dari keinginan-keinginan buruk, pikiran-pikiran duniawi, dan menahan hati dari hal-hal selain Allah secara totalitas. Adapun syarat wajib puasa, syarat wajib yang dimaksud adalah jika seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Bila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka
puasa Ramadan menjadi tidak wajib atas dirinya. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, Islam. Maka non-muslim tidak wajib melakukan puasa dan tidak wajib mengqadha'nya saat ia memeluk Islam. Adapun murtad tetap berkewajiban mengqadha' puasa-puasa yang telah ia tinggalkan bila kembali memeluk Islam lagi. Yang kedua adalah baligh. Sehingga tidak wajib bagi anak yang belum baligh untuk berpuasa meskipun puasa tersebut sah dilakukan olehnya bila telah mencapai tamyiz. Yang ketiga, berakal. Sehingga tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha' bagi orang gila yang ditimbulkan bukan karena kecerobohan. Dan wajib mengqadha' bila gilanya ditimbulkan karena kecerobohannya. Seperti halnya gila yang disebabkan obat-obatan secara sengaja. Yang keempat yakni mampu berpuasa. Sehingga puasa tidak wajib bagi orang tua, bagi orang sakit, bagi pekerja berat, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir yakni bermukim. Maksudnya bukan orang yang sedang bepergian atau musafir. Catatannya, meskipun puasa Ramadan tidak wajib dilakukan anak kecil, namun wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya yang telah mencapai usia 7 tahun untuk berpuasa dan memukulnya di usia 10 tahun jika tidak mengindahkan perintahnya. Hal ini dilakukan untuk melatih anak agar bisa terbiasa berpuasa setelah ia baligh. Memerintah puasa dan memukul anak tersebut dilakukan bila si anak mampu atau kuat untuk berpuasa. Setelah syarat wajib puasa, ada juga syarat sah puasa. Syarat sah adalah hal-hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah. Sebagaimana halnya sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Itu ada syarat wajib dan syarat sahnya. Nah, bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Maka puasanya anak kecil yang belum tamyiz atau mumayyiz, hukumnya tidak sah. Berbeda dengan anak kecil yang sudah tamyiz. Yang keempat, mengetahui waktu-waktu yang sah untuk berpuasa. Yang kelima, suci dari haid dan nifas, sehingga puasa dihukumi batal bila terjadi kemurtadan, haid, nifas atau gila di tengah-tengah puasa meskipun hanya dalam waktu sebentar. Catatannya, epilepsi dan mabuk yang bukan karena kecerobohan tidak membatalkan puasa selama masih menemukan sisa waktu di siang hari meskipun hanya sebentar. Yang selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Ya, sebagaimana ibadah lainnya, puasa juga memiliki rukun-rukun yang harus dilakukan. Adapun rukun puasa adalah yang pertama, niat. Niat puasa wajib dilakukan setiap hari di malam hari atau sebelum masuknya waktu subuh, atau bisa disebut juga dengan mabit. Berikut contoh niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat melakukan puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatannya, untuk berjaga-jaga agar puasa tetap sah ketika suatu saat lupa untuk berniat pada malam harinya, sebaiknya pada hari pertama pada bulan Ramadan kita berniat taklid atau mengikuti pada Imam Malik yang memperbolehkan niat puasa Ramadan hanya pada permulaan saja, atau bisa disebut juga dengan niat dijamak. Lafadznya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadhani hadhihi sanati
taqlidan lil imami Malikin fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat berpuasa pada keseluruhan bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik untuk menjalankan kewajiban karena Allah Ta'ala. Dan adanya syarat tersebut bukan berarti membuat kita tidak perlu lagi untuk berniat di setiap harinya, tetapi cukup hanya sebagai jalan keluar atau untuk jaga-jaga apabila kita memang benar-benar lupa untuk niat hari per harinya. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti halnya makan, minum, dan lain sebagainya. Seperti halnya pentingnya rukun dan juga syarat, berikut hal-hal yang harus dipahami juga oleh orang-orang yang berpuasa atau shaim, yakni hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya benda ke bagian batin anggota tubuh melalui rongga terbuka, seperti halnya mulut, telinga, hidung, kubul, dan dubur. Yang selanjutnya yakni menyengaja untuk muntah. Ya, biasanya itu kan kalau muntah tidak disengaja karena mabuk perjalanan, mabuk kendaraan itu tidak apa-apa. Tapi kalau menyengaja untuk muntah itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, berhubungan badan bagi orang yang mengerti hukum haram. Ada unsur kesengajaan dan tidak terdapat unsur paksaan. Itu juga dapat membatalkan puasa. Yang keempat, keluarnya sperma yang disebabkan oleh kesengajaan, baik itu dengan kesengajaan dirinya sendiri ataupun disengaja dengan bantuan orang lain. Yang kelima adalah gila atau hilangnya akal karena gila. Yang keenam, mabuk, pingsan, dan epilepsi jika terjadi di sepanjang hari saat berpuasa. Berbeda lagi jika masih menemukan waktu sebentar saat berpuasa, maka puasanya tetap sah. Yang ketujuh yakni murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedelapan haid, yang kesembilan nifas, dan yang kesepuluh melahirkan. Perlu diketahui juga bahwasanya meskipun ada dari kita yang tidak berpuasa, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, itu juga harus menjaga, harus menanggung konsekuensi imsak bagi yang membatalkan puasa. Pada bulan Ramadan, bagi orang-orang tertentu diwajibkan untuk imsak, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, meskipun puasanya telah batal. Nah, siapa sih orang-orang tersebut? Yang pertama, orang yang sengaja membatalkan puasanya tanpa ada uzur. Yang kedua, orang yang lupa tidak niat puasa pada malam hari. Yang ketiga, orang yang makan sahur dengan berprasangka belum masuknya waktu subuh dan ternyata dugaannya adalah keliru. Yang keempat, orang yang berbuka puasa dengan prasangka bahwa matahari telah terbenam dan ternyata dugaannya juga keliru. Nah, yang kelima, orang yang berprasangka bahwa hari tersebut adalah tanggal 30 Syakban dan ternyata telah masuk bulan Ramadan. Dan yang terakhir, keenam, adalah orang yang karena kecerobohannya sehingga terlanjur menelan air ketika berkumur atau lain sebagainya. Selain kewajiban imsak, orang-orang tersebut juga berkewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Jadi nggak boleh sewena-wena mudah batal tapi tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, meskipun dia sudah batal puasanya. Dalam suatu ibadah itu ada kewajiban dan juga ada kesunahan. Berikut adalah kesunahan-kesunahan selama menjalankan puasa. Yang pertama adalah makan sahur. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Yang artinya, makan sahurlah karena sahur itu barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, waktu sahur dimulai sejak separuh akhir malam. Sehingga makan sebelum pertengahan. Waktu sahur dimulai sejak separuh akhir malam. Sehingga makan sebelum pertengahan malam tidaklah termasuk sahur dan tidak pula mendapatkan kesunahannya. Perlu digarisbawahi bahwa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan sahur sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai pembeda dengan puasanya ahli kitab. Berdasarkan hadis dari Amr bin As dari Nabi SAW, beliau bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab ialah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, menguatkan badan dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita sahur supaya kuat untuk berpuasa di siang harinya. Yang selanjutnya, menambahkan semangat agar semakin rajin beribadah. Yang selanjutnya, dapat menjadi sebab untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan makanan sahur, atau dapat juga menjadi kesempatan untuk makan bersama-sama. Dan yang terakhir, yakni menjadi sebab menjalankan zikir dan doa pada waktu yang mustajab. Kesunahan dalam ibadah berpuasa yang kedua, yakni mengakhirkan untuk bersantap sahur. Hal ini karena mengikuti hadis Nabi yang direwatkan oleh Imam Ahmad, dan agar lebih dapat menunjang kekuatan melakukan ibadah puasa. Yang selanjutnya nomor 3 adalah sunnahnya menyegerakan berbuka puasa. Sebelum melaksanakan sholat maghrib, hendaknya seorang membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan berbuka puasa. Nah, bisa dengan takjil, kurma, ataupun hal-hal yang manis-manis lainnya. Hal ini bila ia yakin matahari benar-benar terbit. Disunahkan ketika berbuka dengan makanan buah kurma, jika tidak ada maka dengan air putih. Jika tidak ada, maka dengan makanan atau minuman manis yang bukan hasil dari masakan, seperti madu, anggur, dan lain-lain sebagainya. Jika tidak ada, maka dengan makanan atau minuman manis dari hasil masakan. Bisa dicontohkan seperti teh rio, nabati, wafer, roti, dan lain sebagainya. Saat berbuka puasa, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas rizkimu aku berbuka. Atau bisa juga dengan membaca dhahabad dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah. Doa tersebut bisa dibaca setelah selesai berbuka atau ketika hendak berbuka puasa. Namun lebih utama dilakukan setelahnya berbuka puasa. Catatannya, bila berbuka di tempat orang lain, maka disunahkan pula membaca doa aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakumul abraru wa shallat alaikumul malaikatul akhyar. Yang artinya, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, dan orang-orang yang baik telah menyantap makanan kalian, dan malaikat pilihan pun mendoakan rahmat bagi kalian. Kesunahan yang selanjutnya yakni menahan diri dari makanan syubhat, yakni makanan yang belum jelas kehalalannya, dan menahan diri dari syahwat atau kesenangan yang diperbolehkan seperti mendengar, melihat, menyentuh, dan menghirup aroma parfum. Yang selanjutnya, mandi janabat bagi yang berhadas besar sebelum terbitnya fajar. Yang keenam, memperbanyak sedekah
dan memberi makanan pada orang yang berbuka puasa. Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran, ibadah, i'tikaf, dan zikir, terlebih pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Yang kedelapan, menghindari perkataan yang tidak baik, dusta, menggunjing orang lain, dan sebagainya dari sudut pandang berpuasa. Meskipun wajib hukumnya menghindari perkataan-perkataan tersebut dari sudut pandang hukum asal. Berikut adalah kemakruhan-kemakruhan pada saat berpuasa. Yang pertama, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung secara berlebihan. Yang kedua, mengunyah makanan meskipun tanpa ada yang tertelan. Yang ketiga, mencicipi makanan meskipun tanpa menelannya, kecuali karena kebutuhan seperti memasak. Ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Yang keempat, berbekam. Yang kelima, menghirup atau memandang wewangian. Yang keenam, mandi dengan cara berendam. Yang ketujuh, bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Namun, menurut Imam Nawawi, itu tidak dimakruhkan. Yang kedelapan, terlalu banyak makanan. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak bicara yang tidak ada faedahnya. Yang kesembilan, melakukan syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan yang diperbolehkan seperti mencium istri. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini juga perlu diperhatikan dengan sangat. Karena apa? Karena kita sudah lelah-lelah, sudah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tidak mendapatkan faedahnya puasa sama sekali. Karena apa? Karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunjing orang lain. Yakni menyebutkan sifat-sifat orang lain dengan sifat yang tidak disukainya, meskipun itu sesuai dengan fakta. Yang kedua, mengadu domba atau namimah. Yang ketiga, berkata dusta, bohong, yakni memberi kabar tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Yang keempat, memandang sesuatu yang diharamkan. Yang kelima, memandang sesuatu yang diperbolehkan dengan pandangan syahwat. Yang keenam, sumpah palsu. Yang ketujuh, mengucapkan perkataan buruk, dan yang terakhir adalah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Di dalam bulan suci Ramadan juga terdapat beberapa amaliyah-amaliyah yang harus kita laksanakan, yang seyogyanya kita jalankan. Yang pertama adalah diantaranya doa Nabi di awal bulan puasa. Doanya adalah sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, bahwa ketika masuk bulan Ramadan, Nabi berdoa, Allahumma sallimni min Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa sallimhu minni. Yang artinya, ya Allah, selamatkanlah aku dari sakit dan hambatan lain di bulan Ramadan. Selamatkan aku dari kesimpang siuran tanggal Ramadan, yakni awal hingga akhir, dan selamatkan Ramadan dari perbuatan maksiat. Amaliyah yang selanjutnya yakni membaca surat Al-Fatih di awal bulan Ramadan. Yang ketiga, sholat tarawih. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri di rumah ataupun lebih bagusnya dilakukan secara berjamaah. Dilanjutkan dengan sholat witir, dan amaliyah selanjutnya yakni memberi takjil. Bagi orang yang berpuasa disunahkan berbagi sesuatu atau takjil dengan orang lain untuk buka puasanya, meskipun hanya sebutir kurma atau seteguk air. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang berbagi takjil kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa orang yang diberi takjil.
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan meski orang yang diberi takjil saat berpuasa menggunjing atau hal lain yang membatalkan pahala puasanya, pahala pemberi takjil tetap bisa didapatkan atau tidak rusak. Amaliyah bulan Ramadan yang selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan tersebut Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Pada setiap bulan Ramadan, Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril, sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya. Dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarikannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, pada bulan suci Ramadan, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, baik membaca secara mandiri di rumah masing-masing maupun mengikuti agenda tadarus Al-Quran di masjid atau mushola. Amaliyah bulan Ramadan yang terakhir adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir adalah hari-hari yang sangat ditekankan oleh Nabi untuk menghidupi malam harinya dengan ibadah. Menurut madhab Syafi'i, 10 hari terakhir bulan suci adalah yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar, khususnya malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Aisyata qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saat memasuki 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, yakni menunjukkan kesungguh-sungguhan menghidupi malam harinya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan yang berbunyi, An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Yang artinya, dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam 10 hari akhir bulan Ramadan melebihi waktu-waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Lailatul Qadar merupakan malam paling utama dari sekian waktu yang lain, yang secara khusus dianugerahkan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khususiyati hadhil ummah. Tanda-tanda Lailatul Qadar sebagaimana petunjuk hadis Nabi baru diketahui saat siang harinya, yaitu matahari terbit tidak tampak banyak memancarkan sinarnya. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar pada malam harinya. Diakhirkannya tanda-tanda Lailatul Qadar di siang hari memberi pesan kepada umat Islam agar di setiap malam Ramadan hendaknya bersungguh-sungguh dengan tidak menurunkan tensi ibadah. Itulah tadi amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan dan patut kita untuk lakukan pada bulan Ramadan yang suci ini. Biasanya tidak dapat dipungkiri bahwasanya al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Seringkali juga kita jumpai pertanyaan-pertanyaan yang bertimbulan, yang bermunculan di kalangan umat Islam tentang puasa Ramadan. Salah satu di antaranya adalah pertanyaan mengenai niat puasa.
Seringkali orang lupa niat puasa Ramadan pada malam hari, jadi belum sampai dimabitkan. Niatnya belum sampai menginap satu malam. Nah, apakah ada solusi agar puasa orang yang lupa tersebut bisa tetap sah? Jawabannya adalah ada. Yakni yang pertama dengan cara niat puasa 1 bulan penuh di awal Ramadan, mengikuti madhab Imam Malik yang sempat tadi diulas pada materi awal. Yang kedua, atau juga bisa dengan niat di pagi harinya, dengan niat mengikuti madhab Imam Abu Hanifah. Dalam kitab Kasyifatus Sajjah fi syarhi Safinatun Najah diterangkan yang artinya Al-Ziyadi berkata, jika seseorang niat puasa 1 bulan pada awal malam Ramadan, maka yang sah hanyalah hari pertama saja. Tetapi hal itu sebaiknya dilakukan agar puasa pada hari yang lupa diniati tetap sah menurut Imam Malik. Sebagaimana sunnah niyah pada pagi hari yang lupa diniati, agar puasa tetap sah menurut Imam Abu Hanifah. Semua itu sah jika taklid atau ikut pada kedua imam tersebut. Jika tidak, maka ia melakukan ibadah yang tidak sah karena dalam keyakinannya dan itu hukumnya haram. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum tentang puasa Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga ibadah puasa yang kita jalani senantiasa membawa ampunan dan keberkahan bagi kita semua. Marilah tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa dengan penuh kesungguh-sungguhan dan keikhlasan. Jangan lupakan untuk selalu mendoakan orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di berbagai belahan dunia. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diakui menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk ke dalam jajaran mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami segenap keluarga besar Madrasah Sanawiyah Mafatihul Huda Bujon mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita pada kesempatan Ramadan tahun berikutnya akan dipertemukan kembali pada kesempatan bulan suci seperti halnya bulan ini. Mulai awal hingga akhir, bila mana terdapat banyak kesalahan dari diri saya, baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila liqa' ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share video ini di channel Mafa Multimedia Entertain dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Dadah.